Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai kepada zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah yang bertema jujur. Jujur adalah berkata yang sebenarnya, melakukan apa yang seharusnya yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hidup tanpa jujur tidak akan makmur dan tidak akan pernah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan mengatakan, lebih baik hidup dari ketidaknyamanan tetapi dihiasi dengan kejujuran daripada hidup kenyamanan tetapi dihiasi dengan kebohongan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqah yahdilal birri wa innal birra yahdilal jannah. Wa innal kadhiba yahdilal fujur wa innal fujura yahdilan nar." Sesungguhnya jujur itu akan menjadikan kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Sedangkan kebohongan akan menjadikan kejelekan dan kejelekan akan mengantarkan kita ke neraka. Masih banyak orang-orang yang diberikan amanah tidak amanat. Ketika ia berkata, berdusta. Beberapa banyak orang yang tidak jujur waktu ketika ia berucap, "Saya cinta kepada Allah." Memang lisannya berucap cinta, tapi tidak mau mendengarkan firman-firman Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, bahkan sama tidak peduli sama larangan-larangan Allah. Pada zaman seperti sekarang ini, sulit sekali untuk menemukan kejujuran. Bukan dalam hal besar saja, tetapi mulai dari hal kecil, seperti ketidakjujuran terhadap orang tua, tidak jujur terhadap ibu bapak guru, dan tidak jujur terhadap teman-teman. Contoh, tidak jujur terhadap orang tua. Dari rumah bilang maunya pamit untuk sekolah, tetapi tidak nyampe sekolah, malah bermain. Contoh tidak jujur terhadap ibu bapak guru. Saat diberi PR untuk dikerjakan sendiri, tetapi malah menyontek temannya. Itu adalah perbuatan berdusta, berbohong, dan tidak jujur. Dan perbuatan itu harus dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha fakunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dalam firman tersebut, Allah menganjurkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur dan benar. Karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Bagaimana cara kita melatih sikap jujur? Sebenarnya, jujur itu timbul dari hati dan jiwa yang bersih. Maka dari itu, usahakanlah hati dan jiwa kita selalu bersih dengan cara tidak berbuat kemaksiatan dan kebohongan, supaya akan timbul jiwa yang penuh dengan kesucian, sehingga akan mudah sekali untuk berkata jujur. Kejujuran sangatlah diperlukan dalam segala hal. Misalnya, dalam menuntut ilmu diperlukan kejujuran, dalam bekerja diperlukan kejujuran, apalagi dalam hal berbicara. Kejujuran sangatlah diperlukan. Karena kalau kita tidak dapat berkata jujur kepada orang lain, maka orang lain tidak akan pernah mempercayai kita lagi. Nah, kalau sudah tidak dipercayai orang lain, itu kan repot sekali. Maka dari itu, kita harus selalu jujur. Sepahit apapun kenyataannya, kita harus tetap berkata jujur. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Alasan kejujuran diperlukan adalah karena kejujuran itu pembuka pintu kesuksesan dan menenangkan jiwa. Maka dari itu,
Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jujurlah kepada dirimu sendiri, jujurlah kepada orang tuamu, jujurlah kepada ibu bapak gurumu, dan jujurlah kepada kehidupanmu. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang jujur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka ta'al wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.